Selamat pagi para guru bangsa yang luar biasa. Pada kesempatan ini, selamat berjumpa dengan saya, Wahyu Suprapti, dalam materi strategi fasilitasi dinamika kelompok berbasis daring. Anda siap untuk melakukan kegiatan mengisi buku kehidupan Anda? Mengapa dinamika kelompok penting dalam belajar CPNS? Kompetensi apa sih yang dibangun dalam Latsar CPNS, yaitu kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diidentifikasi dalam 4 hal. Yang pertama, menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan pekerjaannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis dalam bidangnya. Dalam pelaksanakan pelatihan, peserta terdiri dari bermacam-macam latar belakang yang tergabung dalam satu kelompok. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah tim yang efektif, perlu sebuah media untuk menyamakan persepsi di antara mereka sehingga menjadi kelompok yang sinergis. Salah satu di antaranya adalah menggunakan dinamika kelompok. Para guru bangsa yang sukses, pertanyaan mendasar adalah, lalu bagaimana agar pembelajaran dinamika kelompok itu efektif? Salah satu strategi yang kami tawarkan adalah strategi pembelajaran dengan pendekatan AGOSA. A-nya di sini adalah alami, di mana Anda sebagai seorang fasilitator mengajak peserta untuk melakukan kegiatan mengalami. Mengalami ini bisa dalam situasi buatan atau dalam situasi nyata. Dalam situasi buatan, misalnya, Anda bisa memberikan quote-quote, Anda bisa memberikan dengan video, menggunakan games, atau melakukan benchmarking. Dari kegiatan mengalami ini, Anda meminta peserta pelatihan untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang ada. Itu yang disebut dengan kemukakan. Kemudian bersama-sama peserta mengolah pengalaman tersebut dan Anda sebagai widyaswara akan menyimpulkannya. Dan ingat, aplikasi sangat diharapkan dalam bentuk internalisasi. Tahapan apakah yang akan Anda lakukan dalam memfasilitasi dinamika kelompok? Tahap yang pertama adalah persiapan sebelum Anda melakukan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran itu sendiri dengan menggunakan seluruh hasil persiapan yang ada. Dan yang terakhir adalah kegiatan tindak lanjut, yakni tindak lanjut setelah memfasilitasi kegiatan pembelajaran dinamika kelompok. Sanggup menerima tantangan? Seorang pemain tenis, Arthur Ashe, mengatakan, salah satu kunci penting untuk kesuksesan adalah rasa percaya diri. Sebuah kunci penting untuk kepercayaan diri adalah persiapan. Oleh karena itu, sebelum Anda memfasilitasi pembelajaran, lakukan tahap persiapan secara matang. Tahap persiapan ini diantaranya adalah penyiapan bahan ajar, baik bahan ajar cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak misalnya RBPMP, RP, modul, instrumen-instrumen, kisah, skenario, dan lain sebagainya. Sedangkan yang non-cetak seperti video, games, resonansi jiwa, dan energizer. Yang kedua, cek ketersediaan media daring. Apakah menggunakan Zoom, Google Meet, atau menggunakan daring yang lain. Pastikan ada room chat, breakout room, sharing screen, penggunaan audio. Bila Anda menggunakan Slido, maka untuk lebih mengabdikan peserta, yakinkan Anda telah membagikan linknya. Dan yang terakhir adalah cek jadwal Anda beserta siapa host dan apakah Anda telah dijadikan co-host. ID serta password yang harus Anda gunakan.
Para guru bangsa yang sukses, kini saatnya Anda melakukan tahapan pelaksanaan pembelajaran. Apa saja yang harus Anda lakukan? Tahap pertama adalah pendahuluan, di mana di sini merupakan persiapan Anda untuk menuju ke penyajian inti. Waktu yang disediakan adalah 5 sampai dengan 10%. Kemudian yang kedua adalah penyajian inti, di mana Anda akan menyajikan materi pokok dan sub materi pokok dengan pendekatan akusa. Waktu 75 sampai dengan 80%. Dan yang terakhir adalah kegiatan mengakhiri pembelajaran yang disebut dengan penutup. Waktu yang disajikan adalah 5 sampai dengan 10%. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itulah kata bijak yang harus Anda lakukan dalam kegiatan pendahuluan ini. Kegiatan pendahuluan ini dimaksudkan untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Anda bisa menggunakan teknik-teknik energizer, games atau games-games tertentu yang bisa menstimulus otak bawah sadar peserta diklat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan penuh gembira. Mengapa? Karena otak akan mampu belajar dengan efektif apabila dalam kondisi fun. Kegiatan berikutnya adalah Anda bisa melakukan komitmen pembelajaran serta perkenalan yang inovatif. Kegiatan yang terakhir adalah Anda akan menjelaskan tujuan pembelajaran Anda, baik yang terkait dengan hasil belajar maupun indikator hasil belajar. Ingat, hasil belajar dalam materi dinamika kelompok adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan Latsar CPNS. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya yakin Anda mampu untuk itu. Kegiatan pendahuluan tadi Anda lakukan dalam room besar bersama seluruh peserta pelatihan. Ingat, aktifkan mereka. Bisa Anda menggunakan program Slido atau mereka menuliskannya di room chat. Ingat, mereka adalah orang dewasa, sehingga perlakukan mereka seperti orang dewasa. Selanjutnya, kita akan menuju pada pembelajaran inti. Di dalam pembelajaran inti ini, tahap awal Anda akan berada di dalam room besar. Ada 4 hal yang dibahas dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Kegiatan yang kedua adalah mengenal orang lain. Yang ketiga adalah kelompok dinamis. Dan yang terakhir adalah komitmen belajar. Akan kita kupas satu persatu dalam hal ini. Anda masih ingat dengan tahapan pembentukan tim? Yang pertama adalah forming, yang kedua adalah storming, yang ketiga adalah norming, yang terakhir adalah performing. Kegiatan mengenal diri adalah merupakan tahap pertama dalam forming. Oleh karena itu, dalam kegiatan mengenal diri ini, Anda bisa menggunakan bermacam-macam teknik, baik menggunakan games maupun Anda meminta peserta untuk mengisi instrumen. Salah satu instrumen yang kami sarankan adalah terkait dengan instrumen gaya belajar. Persilahkan peserta pelatihan untuk mengisi instrumen tersebut yang harus Anda share melalui room chat atau Anda juga bisa menggunakan video PPT. Setelah selesai, mereka melakukan pengisian terhadap instrumen untuk dirinya sendiri, maka tugas Anda seluruh peserta adalah melakukan analisisnya. Apakah mereka termasuk gaya visual, auditorial, maupun kinestetik? Anda jelaskan satu persatu dari gaya tersebut di dalam hal ini. Ingat, dalam kegiatan ini pendekatan AKOSA perlu Anda tekankan. Para guru bangsa yang sukses,
kini saatnya kita masuk kepada materi pokok yang kedua, yaitu mengenal orang lain. Karena kelompok Anda akan menuju kepada kelompok agar mereka menuju kepada kelompok yang sinergis. Di dalam kegiatan ini dilakukan dalam breakout room. Tetapi sebelum sampai kepada kegiatan breakout room, Anda di kelompok besar akan memberikan penugasan kepada mereka. Penugasan itu bisa mereka untuk di dalam kelompok-kelompok kecil nanti akan melakukan Golden Awards, di mana mereka akan memberikan penghargaan kepada peserta lain dalam kelompoknya. Atau mereka akan diajak untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota kelompoknya. Setelah itu, maka segera kelompok dibagi ke dalam breakout room, yaitu menjadi 4 room. Anda secara lincah akan bergerak dari room 1 ke room yang lain untuk memotivasi mereka dan untuk memberi catatan-catatan. Setelah mereka selesai di dalam breakout room-nya masing-masing, maka peserta akan dibawa kepada room yang lebih besar untuk melakukan kegiatan penyapaan persepsi di antara kita semuanya. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir, yaitu memberikan simpulan-simpulan terhadap pelaksanaan kegiatan. Yuk kita fasilitasi materi pokok yang ketiga, yaitu membangun kelompok yang dinamis. Kegiatan ini bisa Anda lakukan menggunakan breakout room, di mana kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok di dalam room-room yang terpisah. Namun sebelum Anda berpisah dalam masing-masing room, maka Anda akan memutarkan sebuah video tentang kelompok dinamis. Berikan kepenugasan kepada mereka, yakni mereka diminta untuk menganalisis video dan bagaimana penerapannya dalam belajar menuju kepada kelompok dinamis. Pada waktu diskusi, mereka akan berada di dalam room masing-masing. Room A, room B, room C, maupun room D. Tugas Anda akan bergerak dari room 1 ke room yang lain untuk memberikan pengamatan serta memotivasi serta memberikan catatan-catatan sebagai bahan analisis dan bahan kesimpulan. Para guru bangsa yang sukses, apakah Anda masih ingat tahapan pembentukan tim yang ketiga, yaitu norming? Kini saatnya Anda memfasilitasi proses pembelajaran membangun komitmen belajar. Kelompok akan efektif apabila memiliki norma-norma. Oleh karena itu, perlu membangun komitmen belajar. Di dalam memfasilitasi ini, Anda bisa menggunakan room besar atau Anda bisa menggunakan breakout room, di mana masing-masing kelompok diminta untuk merumuskan 7 komitmen belajar selama pelaksanaan Latsar CPNS. Namun, Anda pun bisa juga menggunakan kelompok besar, di mana tentunya Anda telah membuat program kuis yang ada di Slido, di mana peserta diminta untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap apa saja sih yang akan dipakai sebagai komitmen belajar. Di dalam Slido itu, Anda telah menetapkan ada 6 alternatif pilihan. Masing-masing peserta diminta untuk menuliskan 3 hal yang sangat penting. Disitulah Anda akan mengetahui kecenderungan peserta pelatihan mana yang merupakan komitmen belajar Anda. Itulah yang akan menjadi kesimpulan dari kelompok besar. Kegiatan terakhir dalam pembelajaran adalah kegiatan penutup, di mana hal ini Anda lakukan dalam room besar. Seluruh peserta bergabung menjadi satu. Anda akan melakukan rangkuman, evaluasi, motivasi, dan tidak kalah penting adalah tindak lanjut. Untuk membuat rangkuman, Anda bisa menggunakan program Slido yang meminta seluruh peserta untuk menuliskan hal-hal apa saja yang telah mereka
peroleh selama pembelajaran dinamika kelompok. Anda bisa menganalisisnya dari situ. Dari situlah juga Anda bisa melakukan evaluasi apakah pembelajarannya efektif atau tidak. Namun Anda juga bisa menggunakan bermacam-macam game untuk melakukan kegiatan rangkuman ini. Pilihan ada pada diri Anda. Yang terakhir adalah Anda melakukan motivasi-motivasi. Kegiatan ini Anda bisa lakukan dengan video resonansi jiwa. Dan ingat, sebagai tindak lanjut dari kegiatan dinamika kelompok adalah Anda meminta peserta pelatihan untuk selalu menerapkan komitmen belajar dan menyampaikan hasil kegiatan pembelajaran dinamika kelompok kepada penyelenggara dan peserta yang lain agar mereka memahami bagaimana kondisi peserta pelatihan. Anak hebat tidak lupa sarapan. Roti gandum diolesi serai. Terima kasih kuucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Terima kasih, maafin saya. Ingat, subscribe, like, dan share.